Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Abdul Fikri hadir. Terus Farijal hadir. Rizka hadir. Siapa hari ini yang tidak masuk? Agus. Oke, Agus sudah masuk. Agus mana? Sakit? Izin apa? Sakit? Oke, sakit. Baik anak-anak, seperti yang Bapak telah informasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya hari ini kita akan membahas materi tentang surat. Oke. Surat resmi dan surat pribadi. Pertama, Bapak ingin tanya, di sini siapa yang tahu pengertian dari surat? Angkat tangannya. Ada? Silakan, jangan malu. Ayo. Oke, sekarang Bapak jelaskan ya. Surat adalah alat komunikasi yang tertulis, digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, terus apa lagi? Permohonan, pengajuan yang ditulis oleh pengirim, ditujukan kepada penerima. Oke, kita terus dulu ya pengertiannya. Surat adalah media atau alat tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, terus apa lagi? Kabar, pengajuan, pemberitahuan, yang ditulis oleh pengirim ditujukan kepada Pak. Jadi surat itu ada berapa jenis sebenarnya? Nah, surat di sini secara garis besar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi. Lalu yang kedua apa? Surat pribadi. Untuk surat resmi, kita di sini mengambil contohnya apa ya? Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang sering kita temukan ya. Surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua ada surat undangan, itu sering banget. Surat undangan rapat misalkan. Lalu yang ketiga surat pengajuan, surat permohonan. Surat pengajuan. Pak, jadi dari kedua contoh
surat ini, surat resmi ataupun surat pribadi, biasanya ditujukan kepada siapa? Oke. Yang pertama, surat resmi ini biasanya ditujukan kepada instansi atau lembaga. Sedangkan surat pribadi ini sifatnya lebih bebas ya. Surat pribadi ini biasanya ditujukan kepada sahabat, orang tua, atau rekan, misalnya rekan kerja. Ini yang surat pribadi sifatnya lebih santai ya, lebih bebas. Bedanya dengan surat yang pertama ini yang surat resmi. Nah, surat resmi dan surat pribadi memiliki aspek atau struktur kebahasaan yang jelas berbeda ya. Jika surat resmi ini, surat resmi biasanya mutlak dan wajib, menggunakan bahasa yang formal, baku, dan harus sesuai EYD. EYD itu apa? Ejaan yang dibenarkan. Surat resmi mutlak dan wajib menggunakan bahasa yang baku, resmi atau formal, dan harus sesuai dengan EYD. EYD itu apa? Ejaan yang dibenarkan. Nah, lain halnya dengan surat pribadi dibandingkan dengan surat resmi. Jika surat resmi harus bahasanya harus baku, harus formal. Lain lagi dengan surat pribadi. Surat ini biasanya lebih bebas, lebih ekspresif. Nah, saya mengambil contoh dari salam pembuka. Salam pembuka. Yang pertama kita ambil contoh dari surat resmi dulu ya. Nah, dalam surat resmi biasanya salam pembukanya itu dengan formal. Sedangkan dari surat pribadi itu biasanya lebih ekspresif, lebih bebas. Contohnya, halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur. Nah, lalu posisinya seperti apa, Pak? Nah, yang pertama pada surat resmi biasanya yang pertama diawali dengan kop surat. Misal SMA 1 Cibeber. Ini bagian yang pertama, yaitu kop surat. Nah, yang kedua, tempat tanggal surat. Biasanya posisinya di pojok kanan atas, misal Cisitu
26 Juli 2026. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga ada nomor lampiran hal. Ini ada di bagian kiri. Misal lampiran 2 lembar misalkan. Untuk halnya surat lamaran pekerjaan. Bagian selanjutnya yaitu alamat. Nah, pada bagian alamat biasanya tidak hanya menyantumkan alamat saja, akan tetapi di situ ada nama penerimanya. Contoh, yang pertama ini nama penerima YTH, Bapak, Ibu, HRD. Misal ini untuk surat lamaran pekerjaan. Lalu yang bagian bawahnya ada alamat, misal Kampung Cisitu, Desa Bujang Sari, RT RW 001 001 misalkan. Khusus untuk surat resmi atau surat formal, biasanya salam pembuka itu diawali dengan kata dengan hormat, seperti itu ya. Untuk surat pribadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih bebas, lebih ekspresif. Nah, sedangkan untuk surat resmi ini biasanya diawali dengan kata salam hormat, seperti itu ya. Lalu bagian inti yaitu isi surat. Contohnya seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bla bla bla. Nah, lalu di sini ada salam penutup. Contohnya seperti ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, misalkan saya ucapkan terima kasih. Oke. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama. Biasanya bagian ini ada di pojok kanan paling bawah ya. Pertama kita tentukan dulu kata hormat saya. Lalu paling bawah kita cantumkan nama. Misalkan nama Bapak Yuda Prasetyo. Nah, di bagian tengah ini tantangan kita seperti itu. Oke, sampai sini paham ya struktur ya. Yang pertama ada kop surat, lalu tempat tanggal surat, lalu yang ketiga ada nomor lampiran dan hal, yang keempat ada alamat, yang kelima ada salam pembuka, yang keenam ada isi surat, yang ketujuh salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan nama. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya tanya kembali. Untuk pengertian surat itu apa? Silakan. Surat itu alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, lalu apa lagi? Tadi pengajuan, permohonan yang ditulis oleh siapa? Oleh penulis kepada siapa? Kepada penerima. Nah, untuk jenis surat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama surat apa? Surat resmi atau surat formal, dan yang kedua surat pribadi. Nah, untuk perbedaan di antara keduanya apa? Antara surat resmi dan surat pribadi. Jadi kata kuncinya seperti ini. Surat resmi adalah surat formal,
Sedangkan surat pribadi ini sifatnya lebih ke non formal ya. Dari bahasanya seperti apa? Untuk surat resmi bahasanya mutlak harus baku. Sedangkan surat pribadi ini lebih bebas dan lebih ekspresif. Untuk surat resmi biasanya siapa saja penerimanya. Yang pertama ada lembaga atau instansi. Sedangkan surat pribadi biasanya penerimanya lebih bebas. Entah itu ke orang tua, ke teman, ke rekan kerja, lebih bebas lah intinya. Nah, untuk pengertian dan struktur Bapak harap bisa dipahami ya. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu contoh surat resmi. Temanya apa saja bebas, mau itu surat lamaran pekerjaan, mau itu surat undangan rapat. Nah, setelah kalian membuat surat tersebut, kalian presentasi satu persatu ya. Tapi presentasinya tidak dilakukan hari ini karena memang waktunya sudah mau habis ya. Untuk presentasi akan dilakukan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ya, paham ya? Dan jangan lupa minggu depan kita presentasi satu persatu, oke? Karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini kepada kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya cukupkan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.